berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Apa bedanya? Kalau antara saya dengan Bang Alvin, misalnya sama-sama satu sekolah atau teman kecil atau dekat rumah, disebut orang berteman. Tapi dalam ajaran Islam itu disebut dengan berukhuwah. Karena dalam Islam itu orang yang berteman itu disebut dengan ukhuwah, bersaudara. Ya akhi, wahai saudaraku. Makanya dalam hadis itu disebutkan unsur akhaka, tolong saudaramu. Saudaramu di situ bukan saudara kandung, maksudnya temanmu. Teman itu bagi ajaran Islam saudara. Kalau bahasa kita, kalau saudara itu, ini saudaraku ini, itu berarti saudara, saudara sepupu, saudara dua pupu, saudara istri, itu ada hubungan. Sedangkan dalam Islam yang namanya saudara itu adalah teman kita itu tuh saudara. Ini saya luruskan dulu masalah bahasa berteman dan bersaudara. Menurut ajaran Islam, orang yang muslim itu saudara. Makanya disebut dengan unsur akhaka, tolong saudaramu. Udah jelas antara berteman itu istilah kita. Kalau sudah hijrah, maka kita ini bersaudara. Semua sahabat hijrah bersama Ustaz Somad ini kita bersaudara. Ukhuwah dengan silaturahim antara saya dengan Bang Alvin, yang satu di Pekanbaru, yang satu di Pontianak, itu disebut dengan berukhuwah. Karena tak ada hubungan nasab. Ayah saya, atuk kami tak ada berhubungan, tak ada saudara kandung, tak ada. Tapi kalau saya dengan sepupu saya, itu disebut dengan silaturahim. Silatu menghubungkan, rahim, rahim. Jadi saya, sepupu saya. Ayah dia dengan emak saya, adik-beradik, berarti nenek kami satu. Nenek satu, punya anak, punya cucu. Antar cucu ini atau ke bawah antar cicit ini, itu disebut dengan silaturahim. Jadi sudah jelas ya, berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Berteman itu istilah kita. Berukhuwah, siapapun yang muslim itu adalah akhi, saudaraku. Kalau tak Islam, itu berarti saudara senegara. Saudara orang Inggris, orang Jerman itu saudara, sama-sama manusia, ciptaan Allah juga. Lalu kemudian ada namanya silaturahim. Silaturahim itu ya adalah orang yang ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Udah, setelah jelas tiga istilah tadi, berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Bagaimana adab-adab antar kita, sesama kita? Maka pada kesempatan ini saya batasi pada 10. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman, dia bersaudara. Siapa saudara kita? Orang beriman. Makanya nanti di akhirat, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudaraku adalah orang beriman. Inilah ditanamkan dalam diri kita. Itu bukan saudara saya, itu bukan tetangga saya, dia saudara kita. Saudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokok pangkal yang pertama kali adalah ditanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita ini bersaudara. Yang kedua, fa aslihu baina akhawaikum, maka mendamaikan. Kalau yang tadi itu menanamkan ke diri kita. Dia ini saudara saya saudari dia.
Dia ini saudara saya ini saudara dia. Jadi psikologisnya duluan, pikiran kita duluan, mindset kita duluan dibetulkan, saudara. Setelah bersaudara, nengok orang kelahi, eksteren. Kalau yang tadi interen. Setelah itu eksteren. Bagaimana actionnya? Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Bukan ngompori orang, bukan merusak, bukan membumbui. Aku dengar sakit kali hatiku Pak Ustadz. Masa aku dikatanya demikian? Oh memang betul itu. Itu berarti kita tak bersaudara. Berarti kita menganggap yang ini saudara, yang itu tak saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita datang tuh membawakan air. Jangan membawakan bensin ke lalang kering. Kita kasih tahu. Itu saudara. Kamu nih saudara saya. Dia pun saudara saya juga. Kita nih bersaudara. Kenapa mesti kelahi? Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah antara saudaramu. Maka muncullah istilah mempersaudarakan. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Hobinya berperang, bermusuhan, berkelahi, menumpahkan darah. Maka ketika Islam datang, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, idh kuntum a'daan. Kamu dulu bermusuhan, berkelahi, berperang, menumpahkan darah, saling membunuh. Fa aslihu baina akhawaikum. Kuntum a'daan fa aslihu. Lalu kemudian Allah mendamaikan di antara kamu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka. Hampir saja. Fa anqadhakum minha. Allah lah yang mendamaikan kamu. Ini kalau sudah bersaudara kita damaikan. Apakah kalau sudah berdamai ini aman? Belum. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi prasangka. Perahu sudah bagus. Ada layarnya, ada tiangnya, udah bagus semua. Tapi jangan lupa ada rayap yang akan memakan kayunya. Kalau sudah rayap datang memakan kayu, dia akan merusak, menghancurkan, meluluh lantakkan, hancur berkeping. Maka kalau sudah hancur berkeping, apa yang terjadi? Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jangan ada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kan sebagian prasangka yang dosa Pak Ustaz. Begitu juga dengan khamar. Fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamar itu ada manafi, ada manfaat. Di dalam judi juga ada manfaat. Wa itsmuhuma akbar, tapi dosanya lebih besar. Maka untuk menghilangkan prasangka itu adalah tabayyun, klarifikasi. Kalau segan langsung minta jasa orang lain. Bang Alvin kenal dengan Ustadz Somad? Kenal. Tolonglah sampaikan salam saya ke dia, saya mau minta klarifikasi. Itu kemarin ada video pendek ini, tolong kirimkan ke dia. Apa sih maksudnya? Oh, ini video ini panjang. Kamu bisa ini linknya ya, ini link fullnya coba tonton. Ini dipotong ini diedit ini. Nah, jadi jangan cepat kita mengambil kesimpulan. Kalau sudah kata-kata keluar, sakit hati orang, memperbaikinya sulit, susah, payah sekali. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau sudah mencari-cari kesalahan orang, lalu kemudian terjerumuslah pada manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau mau dicari salahnya ya ketemu terus. Salah ngomong, salah pikir, salah cakap, salah langkah, salah. Ma sumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia ini disebut manusia ya karena lupanya, itulah karena disebut dia manusia.
Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini tempat sampah. Lalu kita cari sampah di situ, ya ketemu orang tempatnya. Manusia ini tempatnya salah. Kita mau nyari salah. Iya ketemu orang tempat salah. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bersalah, seumur hidup tak berkawan. Siapa yang mencari saudara yang tak bersalah, seumur hidup tak bersaudara. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya dikatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari-cari kesalahan dirinya. Saya dari pagi tadi sampai malam ini kesalahan mata saya, kesalahan telinga saya, kesalahan pikiran saya, kesalahan lisan saya. Saking sibuknya saya menghitung kesalahan saya sampai tak nampak saya kesalahan orang. Sampai tak ada kesempatan untuk berpikir memikirkan kesalahan orang. Sampai tidak ada porsi lagi di pikiran ini untuk memikirkan kesalahan orang. Cuman kadang orang lain datang mengingatkan kita. Ustaz masih ingat si Anu? Oh iya, itu Ustaz yang dulu begini. Kita sebetulnya udah lupa. Diingatkan orang lagi. Ini ujian juga. Bukan berarti Ustaz yang menyampaikan tak ada ujiannya. Yang kelima, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kamu membicarakan aib di belakang orang. Cari dapat. Setelah dapat dibicarakan di belakang. Kalau saya dapat aib Bang Alvin, setelah saya dapat, saya bicarakan ke Ustadz Lukman. Seandainya benar, dia menjadi ghibah. Seandainya salah, dia menjadi fitnah. Tidak ada benarnya sama sekali. Cari dapat. Setelah dapat, lalu kemudian saya bicarakan. Ustadz Lukman begini. Maka sesungguhnya kebenaran itu menjadi ghibah. Rupanya tidak benar. Tidak benar yang saya sampaikan itu. Menjadi fitnah. Secara hukum polisi, hukum positif, hukum nasional kena. Jadi hampir tidak ada. Sibukkanlah diri kita untuk yang lain. Apa yang mau saya bahas besok tafsir Jalalain. Bagaimana menyusun jadwal kajian. Bagaimana. Hampir tak ada, tak sempat berpikir. Jadi kalau datang tamu, saya selalu mau apa, tujuan apa, habis itu udah selesai. Karena banyak antrian orang. Pusing kepala kita memikirkan itu. Nah, jadi jangan sampai kita tak tahu apa yang mau dibahas. Jangan sampai kita mati langkah. Ibarat main catur mati langkah. Bingung nih. Apa yang mau dilakukan. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga hati kita ini. Bagaimana supaya terus dalam kebaikan. Yang keenam, bagaimana supaya hubungan kita ini baik? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu. Setelah bersihkan dulu. Bersihkan dulu botolnya. Setelah bersih, baru dipakai untuk minum. Setelah bersih, baru bisa dipakai untuk minum. Bersih dari zon, bersih dari cari-cari kesalahan, bersih dari ribah. Setelah bersih, barulah kita bisa wa ta'awanu, tolong menolong. Dalam hal apa?
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Memangnya ada orang yang ngajak ustadz untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa? Oh, banyak sekali. Yang ngajak untuk bermusuhan, ya sama, banyak juga. Tawaran-tawaran untuk ngajak memusuhi orang, untuk bermacam-macam. Nah, ini lagi-lagi ujian persaudaraan. Ya kalau sudah bersaudara, masa kita sanggup untuk melakukan perbuatan yang tak baik? Tujuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Standar keimanan adalah merasa. Ini udah tolong menolong nih. Tolong menolong bangun masjid, tolong menolong untuk bantu anak yatim, tolong menolong untuk dakwah ke pedalaman, tolong menolong. Sudah, ada yang lebih dalam lagi. Tolong menolong ini kan kelihatannya di foto. Wah, tolong menolong, sama-sama jalan. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Merasakan perasaan yang sama. Selalu diterjemahkan hadis ini, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya bukan mengkritik ya, tapi bunyi hadis ini bukan begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu suka sesuatu itu berada di tangan saudaramu seperti dia berada di tanganmu. Begitu bunyi hadisnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, akhinya duluan, saudaranya duluan, ma yuhibbu li nafsi. Wahai Abdul Somad, kamu belum beriman wahai Abdul Somad hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kamu punya rasa senang ketika pena ini ada di tangan Bang Alvin sama dengan ketika dia berada di tanganmu, saudaramu dulu. Dalam segala hal. Tentang rumah, tentang mobil, tentang motor, tentang istri, tentang anak. Merasakan perasaan yang sama. Kalau belum sampai ke level itu kan dalam sekali. Banyak orang bisa bekerja sama dalam masalah bekerja sama membangun masjid, dalam bekerja sama membangun pondok, dalam hal bekerja sama banyak. Tapi merasakan perasaan ketika orang saudara, saya tak nyebut orang lain, ketika saudara itu punya sesuatu, kita ikut senang atau tidak? Like and dislike, senang dan tak senang. Apakah kita senang atau tidak senang? Senangnya karena apa? Senangnya karena Allah. Oh, berat itu Pak Ustadz. Ya, perasaan ya berat. Bercerita tentang perasaan itu kan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Tapi kita bisa merasakan ketika orang itu dari ngobrolnya, dari bicaranya, dari tata keramanya, dari sopan santunnya. Perbuatan kita ini cerminan yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar dari ucapan. Itulah yang akan keluar menjadi perbuatan. 1-2 kali kita bisa bohongi dengan berpura-pura, tapi lama-kelamaan akan menjadi kalau istilah orang ketahuan. Nah, kita tidak seperti itu. Yang ke-8, dalam Islam ini kalau kita sudah bersaudara itu
maka kita diajarkan untuk la yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Surga direbut karena puasa sunat, babul rayyan. Surga direbut karena mati fisabilillah, babul jihad. Surga direbut dengan pintu solat, babus solah. Surga direbut karena rajin berbagi, babus sodakoh. Tapi justru tidak ada iman. Bagi siapa? Bagi yang tidak peduli kepada saudara. Care. Ada kepedulian. La yabitu syab'anan. Tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga sebelah rumah kelaparan. Tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangga di sebelah rumah kelaparan. Apa maknanya? Bahwa setelah rasa ada yang lebih dalam lagi daripada rasa. Apa dia? Iman. Yang membedakan antara orang masuk surga dengan orang tak masuk surga, iman. Dan standar mengukur iman adalah bagaimana peduli kepada saudara. Kalau sudah peduli kepada saudara, maka insya Allah beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli kepada saudara, berarti dia tidak beriman. Bagaimana dengan orang yang tak peduli kepada kucing? Masuk neraka karena tidak mengasih makan kucing. Masuk dalam kurung. Padahal kucing bukan makhluk berakal, bukan orang mukmin, bukan muslim. Tapi dijadikan sebagai standar keimanan. Lebih kuat daripada rasa. Yaitu iman. Sembilan. Al-ibadu ibadullah. Melihat orang lain itu sebagai hamba Allah. Dia sudah begini begono, dia adalah hamba Allah. Dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Makanya kadang kita bingung melihat seorang habib, seorang ulama, kenapa dia selembut itu kepada orang lain? Karena dia memposisikan diri sebagai khadim, pelayan. Saya ini pelayannya Ustadz Somad. Orang yang nggak ngerti, ini kalimatnya hiperbola, ini penjilat, ini ngomongnya gimana. Tapi kalau dia paham, kita ini sesungguhnya adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya memposisikan diri sebagai ustadz yang diundang, berarti apa beda saya sama artis? Nauzubillah, mohon maaf. Tapi kalau saya memposisikan diri, saya ini pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya datangi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Lagi-lagi, sikap kita kepada orang lain itu berdasarkan kita memposisikan diri. Kalau kita lihat ada orang bersikap ke kita, dari cara salamnya, dari cara ngomongnya, itu berarti bagaimana dia memposisikan dirinya terhadap kita. Misalnya kita punya teman, sama-sama satu sekolah, setelah 5-10 tahun jumpa. Menurut kita masih teman yang SD dulu, yang SMP dulu. Tapi menurut dia, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Kita tahu apa yang ada di kepalanya itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tahu apa yang ada di kepalanya? Dari gaya bicaranya, dari cara meletakkan kakinya. Kalau udah dinaikkannya kakinya satu di depan kita, mengarah pula tapak sepatunya ke muka kita, itu dia tidak lagi memposisikan diri sebagai
kawan sekolah dulu, tapi dia udah memposisikan aku atasanmu, aku pejabat, aku. Itu makanya kadang pertemuan reuni, pertemuan menjadi sesuatu yang tidak akrab lagi. Kenapa? Karena sikap berubah dari cara memposisikan diri. Tangan sebelah masuk kantong sebelah. Atau ketika orang masalah ada yang dibuat-buat, itu cerita lain. Dibuat-buat itu kan mungkin mau dekat-dekat pilkada, pilpres. Ini maksudnya yang aneh-aneh kita tak usah bahas. An-nadir kal ma'dum. Sesuatu yang aneh itu enggak dibahas. Ini yang maksudnya yang lumrah, yang memang perlakuan setiap hari. Kita menganggap orang itu ya hamba Allah. Dia ini gini, ya dia hamba Allah, dia ciptaan Allah. Masalah dia melanggar hukum, perbuatannya itu salah. Yang terakhir, yang 10 adalah bahwa keputusan akhir nanti tetap yang memutuskan adalah hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan hakim. Bukan keputusan kita. Di dunia Ustadz Somad yang ngisi kajian, Ustadz Somad yang tablik akbar, Ustadz Somad yang khutbah, Ustadz Somad yang kelihatan berlelah-lelah berdakwah, Ustadz Somad kelihatannya teraniaya, terzalimi. Apakah demikian kata hakim? Enggak tahu kita bocoran hakim. Siapa Allah? Siapa hakim? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya berada di antara dua perasaan. Yang pertama, takut. Takut jangan-jangan saya divonis hakim ternyata kau riak sum'at. Kau sum'ah somad. Kau sebetulnya takabur somad. Kau sebetulnya na'udzubillah. Tapi di tengah ketakutan itu saya juga punya harapan. Jamaah sekalian, semua pahala tausiah ini mungkin sudah habis. Karena saya riak, karena saya sum'ah, karena saya takbur. Tapi saya masih berharap bahwa Allah meridhoi saya karena doa salah satu dari jamaah ini. Itu kalau saya ucapkan di tablik akbar, itu bukan basa-basi saya. Abdul Somad yang berada di atas pentas ini, yang berada di atas karpet, di atas kursi bersama dengan Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota ini, boleh jadi masuk surganya karena jamaah yang ada di bawah sana, yang di atas rumput, yang kena hujan, yang nggak pakai payung. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan KPU, bukan keputusan netizen, bukan keputusan siapa yang paling banyak dapat SMS. Ini keputusannya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusannya itu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.